Shalom, selamat malam saudara. Apa kabar? Baik saudara. Ayo anak-anak, silakan keluar. Loh, masuk lagi. Ayo Jiren, silakan keluar. Oh, enggak. Baik saudara, sore hari ini bersyukur kita boleh berjumpa lagi. Semua dalam keadaan baik? Amin saudara ya. Bang Martin lagi virginan ya. Ya saudara, sore hari ini kita di bulan November, di bagian yang pertama, minggu pertama kita berbicara tentang bisa langsung kita akan berbicara tentang ketekunan dalam iman. Tadi kalau Anda memperhatikan pada saat Pak Arifin menyampaikan bahwa iman saja kurang, iman perlu ada yang namanya ketekunan saudara, dan segala macam. Cuma saya ingin memberitahu saudara apa yang ditulis dalam Alkitab tentang kata ketekunan ya. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan kita bahas, di dalam Roma itu ya, di dalam Roma di dalam Roma pasal yang ya, di dalam Roma 5 ayat 3, saya bacakan saja, nggak usah ditampilkan. Di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus di ayat 5-nya mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita. Saudara, saya belum masuk ke apa yang akan saya bahas, tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa menurut Rasul Paulus bahwa ketekunan itu datang dari yang namanya kesengsaraan. Kalau kita tidak pernah hidup di dalam kesengsaraan, agak mustahil kita bisa tekun, saudara. Justru ketekunan itu lahir dari kesengsaraan yang kita hadapi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Karena dari ketekunan tadi, dari kesengsaraan menghasilkan yang namanya tahan uji. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Itu urutannya, saudara ya. Pengharapan itu dasar dari iman. Dalam Ibrani 11 itu mengatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah iman. Jadi kita kalau dengan sepintas saja saudara, kalau dari sini saudara melihat bahwa iman itu sebenarnya didasarkan kepada suatu kesengsaraan. Ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, tapi pada saat kita mengalami tekanan-tekanan hidup yang kurang baik itu, kita terus percaya kepada Tuhan, memberi kekuatan kepada kita, itu akan menghasilkan yang namanya tekun. Ya. Setelah ketekunan akan menghasilkan yang namanya tahan uji. Nggak ada orang tahan uji tanpa pernah tekun, betul kan? Karena nanti kata tekun itu di dalam terjemahan asli, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada kata endurance. Anda pernah dengar baterai Duracell? Endurance, duracell itu dari kata endurance, artinya tahan. Dia apa-apain tetap bertahan, itu endurance. Kata tekun itu salah satu artinya adalah endurance tadi, atau ketahanan di dalam menghadapi sesuatu. Saya senang kata itu saudara-saudara ya. Karena kita jadi orang Kristen kalau nggak punya mental yang endurance tadi, nggak mungkin Anda jadi pelaku firman. Anda nggak mungkin hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita tahu bahwa Yesus itu sebelum turun mengambil rupa hamba sebagai manusia, dia sudah tahu apa yang akan dikerjakan, saudara ya. Dia sudah tahu. Tetapi itu tadi, pada saat dia turun, bahkan dia lahir dari di dalam kandang kambing, kandang hewan, dia hidup terus di dalam ketahanan 30 tahun hidup sebagai seorang anak dalam rumah. Kemudian setelah 30 tahun dia keluar menjadi mengembangkan tugas yang Tuhan mau selama 3,5 tahun. Dan kita tahu bahwa Yesus itu menghadapi tekanan-tekanan yang tidak sedikit. Ya.
Dia menghadapi tekanan, saudara. Ya, dan lucunya tekanannya itu datang daripada orang sesama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, alih-alih orang itu yang tidak suka dengan keberadaan Yesus. Ini ada Lina ya. Welcome Lina. Kapan datangnya? Hah? Senin kemarin. Oh, itu anaknya umur berapa sekarang tuh? 9 bulan. Wih, sudah anak kedua ya? Ya, itu yang disebut adikmu tuh sebentar lagi punya satu. Oke, saudara saya kembali ya, saudara. Jadi kalau lihat sepintas lalu, Anda harus tahu kronologisnya ya. Ketekunan itu datang dari satu kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Jadi jangan anti dengan yang namanya kesulitan. Jangan anti dengan yang namanya masalah. Hari ini dunia menawarkan hal-hal instan untuk menghadapi masalah. Tuhan tidak pernah kasih jalan tol buat hidup kita ya saudara ya. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak pernah kasih jalan tol. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, kita tahu bahwa kalau saudara membaca doa Bapa kami itu mengatakan ada kata-kata ya, Tuhan adalah gembalaku, bukan doa Bapa kami. Di Mazmur 23 itu mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Asik kan? Takkan kekurangan aku. Yes. Dia membalikan aku di air padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Oh, asik banget. Tapi kemudian dia bilang, Pak, ada kalimat berikutnya, saat aku berada dalam lembah kekelaman maut, di situ gada dan tongkatmu yang menyertai aku. Tuhan izinkan saudara situasi-situasi sulit itu datang dalam hidup kita. Dan Anda perlu berdoa hari ini. Jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang yang hari ini masih berdoa untuk kebaikan dunia. Alkitab mengatakan dunia ini sedang menuju ke dalam kehancurannya. Ya saudara, banyak orang berdoa, Tuhan aku berdoa supaya Indonesia ini baik-baik saja. Buktinya tetap kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup saudara. Doalah supaya kita punya bahu yang kuat. Doalah supaya kita ini mampu berjalan di dalam kesulitan-kesulitan tadi. Karena kesulitan tadi itu membawa kepada ketekunan. Setelah Anda tekun, baru Anda jadi seseorang yang tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Di dalam kesulitan hidup, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar. Amin, saudara. Saya banyak sekali membaca quote gitu yang saya baca di Instagram, di mana-mana. Saya menemukan kalimat-kalimat yang bagus sekali, saudara ya. Kita tuh sering kalinya fokus dengan masalah. Padahal kita tuh harusnya fokus kepada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan sudah menunjukkan identitas Dia sebagai Allah Immanuel, atau Allah yang beserta dengan kita. Terus ada yang bertanya, kalau Allah beserta dengan kita, kok kita masalah terus? Justru itulah fungsinya Allah beserta denganmu, saudara. Amin. Ada satu gambar juga saya suka lihat. Ada seseorang dalam perahu bersama Yesus. Itu ombaknya sudah setinggi langit, setinggi gunung, setinggi rumah begitu. Di situ Yesusnya bilang gini, nggak usah fokus kepada ombak yang tinggi. Fokuslah ada aku di sini. Boleh gelombang terjadi, tapi kamu nggak bakal tenggelam. Mari saudara, itu hal-hal yang hari-hari ini kita harus doakan supaya kita ini terus bertekun. Bertekun apa ini? Bertekun mencari Tuhan, bertekun berdoa, bertekun baca Alkitab, bertekun melakukan kebenaran. Itu hal-hal yang hari ini saudara harus fokus. Tentu saja kita harus juga fokus kepada pekerjaan kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita nih hari-hari ini, ayo. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebenarnya melatih kita supaya kita bertekun. Kalau Anda tidak bisa bertekun, mustahil Anda tahan uji. Kalau Anda tidak bisa tahan uji, mustahil engkau punya pengharapan akan Tuhan. Tidak akan ada iman tanpa pengharapan. Ingat tadi saya sudah katakan ya saudara, dari 11 itu mengatakan bahwa iman itulah dasar segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan itu adalah mutlak hal yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Baik, sekarang kita bahas yang ini saudara ya. Ketekunan di dalam iman.
Kita buka dulu ayatnya, teman-teman. Kita buka di Alkitab luar aja, Ibrani 12. Kita akan coba baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bisa Ben tampilkan? Nah, di luar aja, keluar aja. Ya, di sini kalau saudara melihat Alkitab saudara itu dia punya perikop Ibrani 11, 12 ayat 1 adalah nasihat supaya bertahan dalam iman. Nasihat supaya bertahan dalam iman. Sudah? Oke, kita baca bergantian ya, saudara ya. Sing bisa kuat suaranya kan? Oke, ayat 1 saudara itu ya, dan seterusnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 silakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita teguh kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menunjukkan daya. Oke, sampai situ aja. Baik, saudara perhatikan ya. Saya ulang beberapa kata yang penting. Di situ dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, di sini penulis Ibrani itu mengibaratkan bahwa kehidupan di dalam Tuhan atau iman percaya kepada Tuhan itu seperti kita masuk dalam satu perlombaan. Lebih spesifiknya lomba lari kurang lebih ya. Dan ini bukan lomba lari 50 bebas, bukan itu, bukan 50 meter atau 100 meter. Di sini banyak sekali para teolog mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lomba ini adalah lomba maraton. Ada yang tahu lomba maraton itu berapa panjang kilometernya? Kira-kira tahu? Oh, belum. Ada yang tahu? Maraton itu kira-kira berapa kilo? Hah? Yang bisa jawab tetap di tempat, walaupun doa berkat tetap di sini, nggak perlu keluar. Bang Martin, maraton itu berapa kilo? Hah? Nggak tahu. Mas Adit itu juara maraton dulu. Pas tidur bermimpi maraton. Frankie, maraton berapa kilo kira-kira? Hah? 100 kilo? Wah, ya sampai gitu. Redo? 24 kilo. Oke. Siapa lagi? Titus? Berapa kilo kira-kira Titus? Hampir benar itu ya, 40 kilo. 42,5. Maraton tuh 42,5, bukan 100 meter. Anda kalau perhatikan sampai sepatunya pun berbeda antara ini sprinter 100 meter sama 42 km beda. Pakaian yang dipakai pun juga berbeda. Dan strategi berlari pun berbeda, saudara. Ya. Strategi berlari orang maraton itu berbeda sama strategi orang yang lari 50 meter atau 100 meter atau 10 km. Kita pernah dengarkan lomba lari 10 km. Berbeda, saudara-saudara. Ada beberapa strategi yang di sini Alkitab cantumkan tentang hal itu, tetapi saudara jangan memikirkan bahwa kita mau lari 42 km, bukan. Kita ini dalam hidup Anda dan saya, saudara. Dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan, kita tuh diibaratkan seperti sedang berlari maraton. Ya.
ada waktunya kita mungkin menghadapi medan yang naik atau medan yang turun atau liku-liku jalanan, atau mungkin banyak sekali hal yang kita hadapi selama 42. Kalau seorang pelari maraton berlari ada 42 km setengah ini, banyak sekali hal-hal yang dihadapi. Dia harus strategi, bagaimana atur napasnya, ya kan? Dia nggak bisa lari langsung sprint 100 meter, enggak. Bahkan kadang-kadang mau mendekati akhir 1 kilometer terakhir itu baru mereka benar-benar mengeluarkan tenaga untuk lari secepat-cepatnya. Tapi pada saat mereka berlari mungkin 10 km pertama, kecepatan yang dipakai mungkin tidak cepat, ya saudara. Diatur sebagaimana harus diatur, gitu. Latihannya begitu. Nah saudara, di sini penulis mengatakan bahwa kita ini seperti sedang berlari maraton. Kita ini dalam hidup kepercayaan kita kepada Tuhan itu seperti orang yang berlari maraton, dan kita wajib masuk dalam pertandingan ini, saudara. Istimewa saudara-saudara kita yang sudah terima Kristus, yang lalu itu dibaptis seperti Ririn ataupun Nathan ini, sudah harus berpikir bahwa kita ini jadi orang, jangan habis dibaptis lantas kita pikir selesai sampai di situ. Enggak, saudara. Masih ada, kita masuk dalam pertandingan yang diwajibkan itu. Yang menang itu adalah mereka yang bertahan sampai di akhir. Yang menang itu yang masuk garis finish. Yang tidak masuk garis finish, ya itu bukan pemenang, ya. Saya tidak akan fokus ke situ, tapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa hidup ini diibaratkan seperti kita sedang berlari maraton. Banyak sekali ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa hidup ini seperti kita ini adalah seperti seorang adventurer itu apa ya? Apa ya? Ya, petualang. Kita ini seperti sedang seorang petualang dalam dunia ini. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan itu yang menggambarkan bahwa perjalanan kekristenan itu bukan sekedar perjalanan yang apa saja yang terjadi, bukan seperti itu. Tapi kita dituntut pada saat kita masuk di dalam apa yang Tuhan wajibkan kita hidup, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, adalah melakukan sesuatu yang benar-benar Tuhan inginkan, saudara. Hari ini kalau kita mempertuhankan Kristus dalam hidupnya, artinya setiap apapun yang kita kerjakan itu harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Gak ada lagi hidup yang namanya sembarangan, saudara. Kita perlu, lakukan apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya saudara perlu baca Alkitab. Saudara perlu berdoa. Baca Alkitab dan berdoa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Anda membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, Anda tahu apa yang Tuhan mau. Anda berdoa, itu meminta Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Apakah ada yang bisa melakukan firman Tuhan tanpa berdoa? Gak ada, saudara. Bahkan Yesus pun, masih ingat kan? Pada saat dia di Taman Getsemani mau ditangkap, berapa kali dia berdoa? Saya mau tanya kepada saudara. Ada yang tahu? Yesus, berapa kali di Taman Getsemani Yesus pergi berdoa? Saking takutnya dia. 3 kali. 3 kali Yesus dalam ketakutannya dia pergi berdoa, ngajak murid-muridnya, Yohanes sama Yakobus, Petrus. Bahkan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup bertahan 1 jam saja? Sebanyak 3 kali dia harus pergi datang berdoa, saking takutnya, saudara. Tapi saudara, di situ kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah ingin Anda menyerah di tengah jalan. Tuhan ingin Anda terus jalan, terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda perhatikan, berkali-kali saya suka berkata bahwa HP, sehebat apapun HP, bahkan hari ini kan sudah ada HP iPhone 17 kan, itu iPhone 17 itu pasti canggih sekali. Tetapi kalau tidak ada baterai, maka dia tidak ada daya yang bisa mengoperasikan semua onderdil yang hebat itu berfungsi sebagai HP yang hebat. Nah, karena tidak diisi baterai. Saudara, dengar baik-baik dan camkan baik-baik. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun ilmu kamu, tapi kalau engkau tidak terhubung dengan Bapa di surga,
sulit bagi Anda untuk berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Anda mungkin cocok jadi pajangan, cocok jadi ini. Dari jauh kelihatan keren, tapi kalau dideketin palsu ini. Ini tidak bisa membawa kehidupan. Lalat nempok sini, nggak ada lalat musuh. Ada nggak? Saudara lihat kumbang ada nempok sini kan? Nggak ada, karena ini palsu. Saudara. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka Anda ini akan menjadi sesuatu yang mati, saudara, secara kerohanian. Sementara kita menyebut diri kita adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus terhubung sama Kristus dong. Kalau pengikut Kristus tidak terhubung sama Kristus, ya Anda bukan pengikut Kristus, atau Anda pengikut Kristus yang mati secara rohani. Tuhan perlu mereka-mereka yang hidup. Amin, saudara. Nah, ketekunan ini adalah hal yang harus nampak dalam hidup saudara melalui kesengsaraan, saudara. Dari sengsaranya hidup mempertahankan kebenaran. Kalau Anda terus ada di sana dengan tekun, terus terhubung dengan Tuhan, terus isi firman Tuhan dalam hidupmu, bukan mengisi perkara-perkara yang gak penting, saudara. Tapi Anda isi hidupmu dengan firman Tuhan, maka kita ini akan tekun melakukan pekerjaan yang Tuhan mau. Dengan kata lain, engkau hidup, saudara. Dan Anda ini yang akan masuk ke dalam garis akhir sebagai seorang atlet atau seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kalau Anda hidup hanya sekedar mengisi kehidupan untuk urusan dirimu sendiri, kayaknya bukan itu yang Tuhan mau. Saya beritahu ya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita ada hari ini untuk menjadi berkat. Tuhan ingin kita ada hari ini untuk sungguh-sungguh membawa dampak buat orang lain, saudara. Itu perlu ketekunan. Ya. Betul tidak, saudara? Memang mudah kalau melakukan firman Tuhan pada saat kondisi baik-baik saja, semua berjalan dengan baik, uangnya ada, sehat, semuanya serba ada, semua serba oke, gampang bagi kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tadi baca Roma 5 tadi bahwa ketekunan itu asalnya dari satu kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan kesengsaraan yang saudara cari-cari sendiri. Kesengsaraan yang Tuhan izinkan ada. Amin, saudara. Yesus ada dosanya enggak? Tapi dalam hidupnya dia mengalami kesengsaraan yang lebih daripada kita, saudara. Ya. Gak ada salahnya dia. Tapi Allah izinkan itu supaya dari hasil dari kesengsaraan itu Yesus tetap bertekun melakukan apa yang Bapa perintahkan dia. Dan pada akhirnya dia menjadi, jangan saudara bilang, oh dia kan Tuhan. Tapi Yesus itu adalah satu pribadi yang unik, saudara. Karena di dalamnya, di dalam Kristus itu, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Tapi dia juga adalah manusia yang sepenuhnya. Memang logika kita akan sulit. Gimana sih? Tuhan tapi manusia. Manusia tapi Tuhan. Itu bahasa gampangnya begitu. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti akan mengejek kita dengan perkataan yang gak enak. Dikatakan apa Tuhannya cuma digantung telanjang gitu kan. Kok bisa Tuhan seperti itu? Saya beritahu buat saudara, justru karena dia Tuhan, dia bisa mau jadi apa saja. Anda nggak bisa jadi Tuhan karena engkau tidak berkuasa seperti dia, betul tidak? Tapi kalau Tuhan, dia mau jadi manusia, dia mau jadi apa kan? Dia bisa karena dia berkuasa, saudara. Nah, kita lihat Kristus begitu tekun. Dan pada akhirnya dia menyelesaikan semua tugas yang Bapa bebankan kepadanya. Karena kita berkata dalam Filipi itu bahwa setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Itu harga yang dia dapatkan, saudara. Tuhan mau Anda dan saya ini menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan sudah tetapkan pada saat engkau menjadi pengikut Kristus. Saya nggak usah sebutkan tugas yang sulit. Selama konsep Anda benar, maka Anda mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Apa konsepnya? Konsepnya adalah kalau kita bilang Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja kita, maka
Dari pernyataan itu maka seharusnya apa saja yang kita lakukan harus sama dengan yang Tuhan mau. Ya. Apa yang kita pikirkan harus sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita rasakan harus sama dengan yang Tuhan rasakan. Kok bisa? Kan sulit, memang sulit. Memang itu sulit. Tidak ada yang bilang jadi orang Kristen itu gampang. Kalau Anda dengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan diberkati, kalau kita cuma fokus dengan diberkati, Anda nggak akan tahan uji, saudara. Karena Anda dengarnya yang nyaman-nyaman terus. Saya mengajar kita untuk selalu berkata, Tuhan, aku mau melakukan kewajibanku. Saya tidak akan fokus bahwa saudara harus minta saya, hakku Tuhan diberkati. Mari di dalam kerajaan surga supaya kalau Anda mau efektif, belajarlah untuk melihat, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan. Nah, untuk jawab itu kan Anda perlu baca Alkitab, saudara. Hanya Alkitab, baca Alkitab dan berdoa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Anda harus lakukan itu bersamaan. Baca Alkitab dan berdoa supaya apa yang Anda baca itu bisa dilakukan. Ya. Sehingga pada saat kita bertemu dengan kesengsaraan dan kesulitan, Anda tetap bisa melakukan. Saya tidak berkata Anda akan sempurna. Tidak. Kita mungkin bisa jatuh, tapi di dalam Mazmur mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Apa lanjutnya, Pak Martin? 7 kali orang benar jatuh, maka ya, 7 kali lagi dia akan bangkit. Dia boleh jatuh 7 kali. Paling banyak ya. Jangan jatuh di tempat yang sama terus. Anda lebih parah dari keledai. Saudara tahu, orang suka bilang keledai kan binatang paling bodoh kan? Betul enggak? Iya kan? Betul apa betul? Orang suka bilang keledai itu binatang paling bodoh. Tapi saudara mau tahu binatang yang paling bodoh sebenarnya itu apa sih? Ada yang tahu? Tahu nggak binatang yang paling bodoh? Sebodoh-bodohnya. Ada yang tahu? Nggak tahu. Binatang yang paling bodoh itu domba, saudara. Makanya domba itu gembalanya di mana? Depan apa belakang? Di depan. Yang gembalanya di belakang itu kambing, saudara. Kalau gembala kambing ada di depan, nanti pantatnya hancur, sikat sama dia. Itu kambing kan begitu kan, kepala batu. Kalau domba, gembalanya harus di depan. Karena domba itu tanpa gembala, jalan di jalan yang sama yang ada lubangnya. Mau 10 kali lewat tanpa gembala, 10 kali dia akan masuk. Kalau keledai, enggak loh. Ada masih ingat cerita Bileam enggak? Ada yang tahu Bileam? Bileam itu hidup di zaman Musa. Bileam ini diupahin oleh orang-orang Moab untuk mengutuki orang Israel, saudara. Nah, dia dibayar untuk berikutuk Israel. Nah, satu kali dia disuruh pergi naik keledainya. Tiba-tiba pas sedang berjalan di jalan sempit, keledainya tiba-tiba mepet ke tembok. Sehingga si Bileam ini tergencet. Dia marah, dia pukul keledainya. Plak! Jalan lagi. Sampai akhirnya keledai itu menunduk dan dia marah. Kamu nih keledai apa? Terus Tuhan izinkan matanya Bileam terbuka. Ternyata keledai itu melihat malaikat sedang bawa pedang. Keledai bisa menyelamatkan manusia. Domba nggak bisa. Poin saya itu bahwa keledai itu tidak sebodoh yang kita pikir. Keledai jatuh di lubang yang sama, besoknya dia nggak lewat situ lagi. Tapi kalau domba 10 kali dia lewat di tempat yang sama tanpa ada gembala, dia pasti akan masuk. Saudara, kita perlu firman Tuhan ya, untuk mengarahkan hidup kita dan menempatkan Tuhan itu di depan. Makanya Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selama Tuhan itu ada di depan, Anda tidak akan mengalami hal-hal yang kekurangan, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik akan terus bersama dengan kita. Baik, saya kembali ke sini ya. Pengertian tekun kalau berdasarkan Ibrani 12 ayat 1, tadi kan saya sudah sampaikan ada beberapa kata di dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu adalah ini, ada passion atau sabar, terus ada endurance ya. Tekun, sabar, tekun atau sabar, dan ada kata ada 2 kali tekun atau sabar.
Patience atau endurance, ya, kesabaran atau endurance, tahan terhadap segala sesuatu, bertahan. Apapun yang terjadi, bertahan, terus berjalan. Berdasarkan Roma 12 tadi. Berdasarkan Ibrani. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen melalui penulis Ibrani 11 itu mengibaratkan kita ini sedang berlari maraton, saudara. Nah, kata tekun di sana adalah kata kunci supaya Anda bisa masuk di garis finish. Nah, kata kunci ini tadi kalau diterjemahkan adalah patience, kesabaran, dan ada kata endurance, tahan uji. Nah, tadi kita sudah belajar kan bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tapi itu semua didasarkan kepada yang namanya kesulitan atau kesengsaraan hidup. Saya percaya semua pasti ingin hidup baik-baik saja kan. Tapi kalau kita hidup baik-baik saja, kayaknya Anda sulit akan punya iman. Karena iman itu nanti muncul melalui perjuangan. Iman itu muncul melalui tekanan-tekanan hidup. Iman itu akan muncul melalui saudara ini bertekun, saudara tahan uji, dan pada saat itu saudara berpengharapan kepada Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi sekali lagi, kata tekun berdasarkan Ibrani 12 ayat 1 itu punya arti endurance atau tahan uji, dan kemudian ada kata patience atau kesabaran. Next, kita cepat deh. Nah, jadi pengertian kata tekun secara seluruhnya itu artinya adalah, kalau berdasarkan Roma 12 tadi, Ibrani 12 ayat 1 tadi ya, yang mengibaratkan bahwa perjalanan kekristenan itu seperti kita sedang lari maraton, ya kan? Jadi kata tekun berdasarkan Ibrani 12 ayat 1 adalah digambarkan sebagai berlari dengan gigi. Giginya dua ya. Berlari dengan gigi dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Siapa yang suka menyerah? Siapa yang suka menyerah? Saya tidak akan meminta Anda angkat tangan, tetapi saya yakin kadang-kadang kita menyerah, rasanya mau menyerah. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, terlalu berat ini. Udah nggak Tuhan, udah nggak baca-baca Alkitab lah. Udah nggak usah doa-doa, percuma. Karena masalah nggak selesai. Dengar baik-baik. Kalau Anda ada di posisi itu, saya kasih tahu. Justru ketekunan itu lahir dari kesengsaraan. Jangan berdoa supaya kesengsaraannya itu berhenti. Tapi berdoa supaya kau punya pundak yang kuat, kau punya kaki yang kuat, kau punya semangat yang kuat. Amin, saudara. Itu yang harus Anda berdoa. Jangan Tuhan pinggirkan masalah ini. Bukan begitu cara kerjanya, saudara. Anda tahu bagaimana orang Israel menyeberang Laut Merah? Apakah Tuhan pindahkan lautnya? Begitu? Anda tahu kan cerita Laut Merah itu kan? Pada saat orang Israel harus keluar dari tanah Mesir dan dikejar-kejar oleh Firaun dan gengnya. Apakah Tuhan pindahkan lautnya? Tuhan tidak pindahkan lautnya, tapi Tuhan belah lautnya. Tapi untuk sampai ke poin itu, Musa harus mempercayai Tuhan, karena dia sudah didesak sama orang Israel. Anda tahu orang Israel itu kan tukang komplain, tukang bersungut-sungut. Belum apa-apa mereka sudah teriak-teriak, Musa emang kurang kuburan di Mesir. Kau bawa kami untuk mati di sini. Nah itu contoh orang-orang yang gak ada tekun-tekunnya. Contoh orang-orang yang gak ngerti bahwa kesengsaraan itu harus ada. Kenapa kesengsaraan harus ada? Supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan, saudara. Kapan Anda melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau tidak pernah mengalami kesulitan yang tidak bisa kau selesaikan. Setuju? Ya, cuma anak-anak kecil yang manja aja, yang suka berdoa. Capek dengan masalah ini. Saya mau dorong saudara hari ini, saudara. Semangat! Masalah itu untuk dihadapi. Kesulitan itu untuk ada tembus. Dengan kuasa Tuhan tentunya. Itulah sebabnya keterhubungan dengan Allah itu penting.
Anda akan berfungsi maksimal kalau Anda terhubung dengan Tuhan. Sama seperti handphone tadi, secanggih apapun dia, tapi kalau tidak ada daya listrik di dalamnya, nggak ada gunanya. Kalau Anda mau sukses dan berhasil, pada saat Anda melihat kesulitan-kesulitan hidup, Anda tetap bertahan dan tekun di dalamnya, Anda perlu punya hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memang tidak dikatakan berdoa setiap hari, ya, saudara. Anda kan tidak akan pernah temukan ayatnya bahwa tiap hari Tuhan Yesus naik gunung, nggak ada, saudara. Beberapa kali saja, bisa dihitung, mungkin 4 atau 3. Yang pertama pada saat dia naik ke gunung berdoa supaya besok cari murid, dapat murid kan. Dia naik gunung dulu itu untuk dapatkan murid-muridnya. Mungkin saudara berkata, loh, berdoa kok ketemu Yudas? Kan harusnya kalau berdoa Tuhan tuntun, Allah tidak akan memberikan Yudas. Di situ kita bisa belajar bahwa kita sudah berserah kepada Tuhan pun kesulitan itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan Tuhan izinkan. Akan Tuhan izinkan terus terjadi. Ya, ada beberapa kali Yesus berdoa, 3 atau 4. Yang paling banyak itu dalam satu waktu ada di Taman Getsemani. 3 kali dia berdoa. Saking takutnya menghadapi dunia. Apakah masalahnya hilang? Setelah dia berdoa 3 kali di Taman Getsemani, masalahnya hilang? Tidak. Justru dia dikuatkan untuk menghadapi rally panjang sampai naik ke atas salib. Dia diberikan kekuatan sih. Saudara, ketekunan ini datang dari kesengsaraan. Dan digambarkan di sana bahwa kita ini sedang lari maraton. Kita ini sedang dalam kehidupan rohani kita menuju garis akhir, itu digambarkan seperti suatu perjuangan yang panjang. Bukan 1-2 hari. Tapi kita nggak tahu seberapa panjang Tuhan izinkan kita hidup. Itulah waktu arena kita lari itu. Nah, tentu saja di dalam perjalanan hidup kita akan selalu menghadapi tekanan hidup. Amin, Yustar? Amin, Yustar? Yustar? Oh, sudah berapa bulan, Star? 7, 2 bulan lagi akan lahir Yustar kecil. Harus tekun ya, Yustar ya. Tekun cari Tuhan. Poin saya adalah jangan suka tengking-tengking masalah. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk mengusir masalah. Alkitab mengajarkan kita untuk mengusir siapa? Yang keras. Setan yang diusir, bukan masalah diusir. Amin, saudara ya. Di balik masalah, setan menungganginya. Tapi saudara, kan saya pernah mengajarkan tentang pencobaan dan ujian, bukan? Ujian datang daripada Tuhan dengan tujuan membuat Anda tahan uji, Anda tekun, Anda tahan uji, dan Anda punya pengharapan akan Allah. Pencobaan itu datang daripada si jahat. Tujuannya apa? Menghancurkan iman percayamu kepada Tuhan, menghancurkan keterhubunganmu dengan Tuhan, menghancurkan apa saja yang Tuhan mau Anda lakukan. Itu tujuan pencobaan. Kapan pencobaan datang dan kapan ujian datang? Bareng. Pada saat iblis datang mencobai Anda, di saat yang sama Tuhan sedang berkata, mau melihat di Ervin ini, apakah dia tetap setia kepadaku? Ada Bu Ervin? Oh, sadar dia. Kita belum selesai konselnya. Pada saat Allah memberi ujian kepada kita, iblis langsung dompleng di sana untuk matikan sekali kau. Itu iblis. Jadi pada saat Anda dicobai iblis, di saat yang sama Tuhan sedang melihat sampai di mana engkau tekun, sampai di mana engkau tahan uji, sampai di mana engkau terus percaya kepada Tuhan. Jadi masalah jangan ditengking. Amin. Kurang keras orang-orang. Masalah jangan ditengking, amin, saudara. Amin. Masalah dihadapi, diterobos masuk. Tadi saya bilang di depan kan bahwa ada perahu bersama ada seorang wanita, seseorang bersama Yesus di sini. Pada saat melintasi laut itu, badai begitu tinggi.
Yesusnya bilang sama dia, orang tersebut, nggak usah lihat badainya, lihat aku ada di sini. Kamu bakal kena badai tapi nggak tenggelam. Masalah boleh datang tapi Anda tidak akan ditelan masalah. Kau akan menerobos masalah itu. Bilang kiri kanan, kamu akan menerobos masalah dan tampil sebagai pemenang. Amin, Dendi. Baik. Jadi pengertian kata tekun berdasarkan Ibrani 12 tadi ayat 1 adalah berlari dengan gigih. Ya. Berlari bukan pakai gigi, enggak begitu. Terus ya, sudah capek, sudah ada dorongan untuk berhenti saja, sudah dorongan udah nggak usah pergi gereja, sudah dorongan untuk nggak usah berdoa, nggak ada jawaban. Tapi kau bilang enggak, Tuhan tidak mungkin meninggalkan aku. Kan dia bilang, aku beserta denganmu. Ya. Jangan masalah rantan bawa ke status. Pak pendeta hari ini ngomongnya nggak enak, kena aku, sentimen pribadi. Itu contoh anak-anak kecil. Kita pasti nggak suka dibilang sebagai anak-anak, betul tidak? Tapi faktanya kita kayak anak-anak, seringkali begitu. Sesuatu yang menegur itu baik, saudara. Makanya kita mengatakan bahwa makanan keras itu untuk orang dewasa. Anak-anak nggak bisa makan makanan keras, maunya bubur aja. Sementara kalau orang dewasa makan bubur, artinya orang tersebut sedang apa? Yes? Sakit, ya kan? Kalau Anda yang seharusnya sudah dewasa secara rohani, masih mau yang lembut-lembut, itu artinya Anda sedang sakit. Ya, mohon maaf. Supaya kita tuh cepat sadar, kita sudah dewasa kok maunya bubur aja. Ayo makan yang keras-keras, babi panggang kek. Ya, itu enak loh. Sudah lama aku belum makan mujair ikan mas arsik itu juga itu kan. Yang pedas itu kan ya makanan orang dewasa begitu. Anaknya Lina kalau yang 9 bulan dikasih makan arsik ya salah, itu nanti habis itu mencret dia. Ya kan? Tapi kalau mamanya dikasih itu harusnya senang. Ya kan? Kalau mamanya sudah sebesar ini maunya bubur doang, mamanya sedang sakit. Lu saudara, contoh ini benar saudara ya. Orang dewasa yang seharusnya dewasa, tapi kalau masih mau makan bubur saja, itu artinya dia sedang sakit. Kalau saudara pergi masuk rumah sakit misalkan tuh, dirawat inap, apa makanan utamanya coba? Bubur. Nggak ada, kasih babi panggang, nggak ada saudara. Rugi rumah sakitnya. Oke saudara, di sini saudara perhatikan baik-baik. Pengertian kata tekun tadi, yang pertama kata ketekunan itu artinya berlari dengan gigih dan tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Jangan izinkan sedikit pun pikiran untuk menyerah. You have to fight. Anda harus lawan itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Di saat engkau lemah di titik terlemahmu, di situ dia muncul, saudara. Makanya yang harus terjadi adalah waktunya Tuhan, benar kan? Bukan waktunya kita. Kita maunya ada apa-apa langsung Tuhan tolong. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan nih. Anda sudah di pinggir jurang, nggak ada pertolongan. Tapi mungkin Anda tidak lihat bahwa di dalam alam roh sepertinya Tuhan sedang ini nungguin kamu jatuh langsung diangkat. Cuma kita maunya jangan sampai jatuh, betul kan? Kecenderungan kita kan begitu. Tapi mari izinkan, dengan Tuhan itu seru, saudara. Seru banget. Dia Allah yang kreatif. Seperti naik roller coaster kata orang. Beberapa hamba Tuhan saya suka dengar bilang, ikut Tuhan itu seperti naik roller coaster. Kalau sampai kau di atas turun ke bawah tuh hatinya kayak hilang kan. Ketakutan gimana. Tapi nggak bakal jatuh karena sudah diikat dengan baik pada tempat duduknya, bukan? Ada yang pernah lihat anjing naik roller coaster? Ada yang pernah lihat? Belum pernah lihat ya? Saya juga sudah pernah lihat. Saya pernah lihat di Instagram. Ada seseorang dinaikin roller coaster anjingnya. Jadi dipasangin kamera. Jadi begitu dia pas turun anjing terus pas turun
Dari roller coaster dia mabuk ya, jadi jalan sampai nggak bisa berdiri tapi nyos jatuh. Itu kayaknya Maxi itu perlu diajak main roller coaster. Masalahnya dimasukin nggak sama petugasnya Ancol. Kasihan banget aku lihat Anjing, jadi setiap kali di atas ini terus di motor, suaranya itu lucu banget. Terus oke. Saudara, ikut Kristus itu seperti naik roller coaster, Nathan. Ya kadang-kadang, aduh, gak bisa dilukiskan perasaan kita, gak bisa kita lukiskan. Tetapi tahu, pastikan saja gini bahwa engkau terikat dengan baik pada kursi tersebut, betul kan? Pastikan saja Anda tuh selalu terhubung dengan Bapa di surga. Itu yang perlu dipastikan. Gak usah kita cari tahu masalah ini berbahaya atau tidak, gak penting itu. Sebab yang jauh lebih penting adalah engkau terhubung dengan Tuhan atau tidak. Ya, bilang kiri kanan, apakah kamu terhubung dengan Tuhan? Nah itu si Stanley tanya sama tembok. Gak ada orang di sebelahnya di sini. Pastikan Anda selalu terhubung dengan Tuhan. Amin Bang Martin. Sesulit apapun hidup, jangan pernah engkau tidak terhubung dengan Tuhan. Karena terhubung dengan Tuhan yang memastikan Anda bisa melewati kesengsaraan ini, dan engkau akhirnya jadi orang yang tekun, dan pada akhirnya Anda tahan uji, dan pada hasilnya tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Pengharapanlah itulah iman, saudara ya. Oke, ada kata berikutnya kan tadi patience, itu kesabaran. Berdasarkan Ibrani 12 ayat 1, maksudnya apa sih kesabaran ini? Artinya menerima kesulitan dengan hati yang sabar dan tidak marah-marah atau bersungut-sungut. Siapa yang suka bersungut-sungut di sini? Jawab dalam hati saja. Kalau Anda suka bersungut-sungut, maka mohon maaf, engkau tidak akan bisa jadi orang yang tahan uji. Ya, orang Israel itu satu angkatan, ya, habis semua dimakan, ditelan oleh para burung itu. Karena apa? Suka bersungut-sungut, marah-marah dengan Tuhan. Gak ada makanan marah, gak ada daging marah. Sudah ada daging, sudah masih marah-marah. Gak ada air marah, kepanasan marah, kedinginan marah, ada uang bersungut-sungut, gak ada uang mau tinggalkan Yesus. Saudara perlu rubah cara hidup ini, saudara. Kalau Anda mau jadi orang yang akan bertahan uji, atau katakanlah engkau ingin melewati maraton ini dengan baik sampai ke garis finish, maka harus Anda belajar untuk sabar. Apapun yang datang jangan mengumpat dulu, ya kan? Kita kan suka sikit-sikit sialan, betul kan? Betul apa betul? Atau kita kadang-kadang begini, yang bahasa orang sekarang anjir, itu kan umpatan, susah. Daripada Anda berkata begitu, berkata Tuhan terima kasih, beri aku kekuatan. Kelihatannya ini sulit, tapi beri aku kekuatan. Lebih baik begitu. Amin. Pak Adit, doakan saudara kita yang satu ini karena istrinya barusan keguguran. Ya, berdoa buat hambanya supaya ada kekuatan terus mempercayai Tuhan. Nah, Tuhan izinkan ini terjadi untuk apa? Supaya kita terus tekun mencari Tuhan. Karena beliau tadi bilang begini, buka sedikit gak apa-apa ya. Ini kita saudara. Jadi yang gugur kemarin tuh anak yang ketiga yang gugur. Ya. Keempat, sorry. Jadi anak pertama yang jadi, anak kedua gugur, anak ketiga gugur, anak keempat juga gugur. Ya, saudara. Dan beliau sempat tadi bilang begini, itu yang membuat saya berkata, gak usah pelayanan, gak usah Tuhan. Iblis yang mau itu terjadi, tapi dia sampai hari ini tetap melayani. Amin mas, terus saja, upahmu besar di surga. Kalau Tuhan tidak izinkan Anda punya anak lagi, tapi Tuhan pasti berkati dengan hal yang lain. Ya, Tuhan itu setia kok saudara ya. Saya ngerti perasaannya, kehilangan anak tuh gak gampang, tetapi dia tetap melayani. Kata-kata pertama yang masuk, istri saya barusan, oke. Tapi dia melayani dengan baik. Nah saudara, itu semua adalah kesengsaraan yang Tuhan izinkan.
saudara ya. Tapi tujuannya bukan supaya Anda berhenti mengasihi Tuhan, supaya Anda berhenti, tujuannya bukan supaya Anda stop. Wajib Anda stop dari perlombaan yang diwajibkan kepada kita, tidak. Tapi justru dengan semua tekanan itu, engkau nambahkan kekuatan, engkau dengan gigih maju terus. Anda pernah lihat film perang orang-orang kuno? Ya, misalnya bangsa Romawi yang hidup sebelum Masehi gitu. Cara mereka perang Anda tahu gimana? Atau orang Viking lah. Sudah pernah nonton orang Viking dulu? Viking. Ya sudahlah, apalah. Tapi jangan drakor ya, nggak ada. Sudah, pas mereka berhadapan antara yang pegang apa tuh perisai, ya kan pas bertemu tuh pasukan lawan sama mereka bertemu kan itu yang diadu duluan itu kan ototnya kan. Jadi apa perisai ketemu perisai. Saya tertarik dengan bukan perangnya, tapi saya tertarik dengan gini. Push, 1, 2, push. Push. Kalau ada nonton itu apa Spartan itu, ya kan mereka bilang push, dorong, dorong. Nah, masalah yang harus dihadapi itu dengan cara ini. Push, bukan kita yang mundur, tapi kita yang mengundurkan masalah daripada kita. Ya, maju terus. Apapun yang terjadi Tuhan izinkan supaya apa sih? Dua kata gigi ya. Memang sengaja ya. Oke, Tuhan mau kita ini maju terus. Karena ketekunan itu akan membawa Tuhan. Nah sekali lagi kita perlu belajar sabar, hati yang sabar. Jangan bersungut-sungut. Orang Israel punya kata-kata mutiara yang dibenci oleh Tuhan adalah suka maki-maki dan berkata, memangnya di kuburan kurang Mesir. Salah. Emangnya di Mesir kurang kuburan. Emangnya kurang kuburan di Mesir. Musa, kau bawa kami mati di sini. Akhirnya kata-kata mereka itu terjadi sesuai yang mereka katakan. Mati semua satu angkatan yang masuk ke tanah Kanaan. Itu cuma anak-anak mereka plus Kaleb dan Yosua. Musa sendiri yang membimbing mereka nggak masuk. Gara-gara kedegilan orang Israel, dia melakukan dosa. Ya, sabar. Amin. Nathan pernah sharing berkata yang seringkali jadi halangan adalah nggak sabar. Mari kita bersabar. Bersabar bukan dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya kembali ujungnya Anda terhubung dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kita tuh maksimal di dalam buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, penguasaan diri dan sebagainya. Itu akan menjadi maksimal saat kita terus terhubung dengan Tuhan. Doa itu jangan dijadikan sebagai ajang saudara minta-minta. Nah, saya berkali-kali berkata kepada Anda, yang suka minta-minta itu siapa saudara? Pengemis. Sementara status kita itu adalah anak. Anak itu nggak usah minta, saudara. Bapak tahu apa yang dibutuhkan anak, tapi bapak perlu adalah ngobrol. Bapak perlu hubungan, ya, saudara ya. Oke, dengan cepat yang berikutnya kata daripada tekun yang tadi adalah endurance ya. Itu ketabahan kalau diterjemahkan. Apa sih ketabahan? Berdiri teguh dan tidak goyah dalam menghadapi tekanan dan kesulitan. Ya, kesulitan boleh datang, tapi pengharapan akan Tuhan tetap. Matamu tetap fokus kepada Bapa di surga, itu yang bisa memampukan kita menghadapi tekanan hidup. Dan kalau Anda tidak terfokus kepada Bapa, artinya engkau fokus kepada masalah. Habis kita. Anda tahu Petrus berjalan di atas air bukan? Tahu ya cerita itu kan ya? Kenapa? Pada saat dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, kalau itu adalah engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ya. Sambil matanya memadam, mau fokus kepada Yesus. Yesus bilang, ya ini aku, turun. Turunlah dia. Matanya fokus kepada Yesus, tapi berjalan di atas air. Mana ada benda yang punya massa
tidak kena, yaitu bisa melawan gravitasi, nggak ada saudara. Tapi pada saat engkau fokus kepada Tuhan, aturan bumi, aturan dunia ini tidak berlaku atasmu. Ya, terus berjalan tuh, berjalan di beberapa langkah. Apa yang membuat itu tenggelam? Angin. Loh, angin memang ada dari awal. Coba, apa yang lebih tepatnya? Kenapa Petrus tenggelam? Hah? Kurang keras, apa tadi? Takut. Kenapa takut? Tadi bukannya dia jalan di atas air, dia kan fokus kepada Kristus. Ada angin tetap, ada semua situasi-situasi yang tidak memungkinkan ada. Tapi dia kenapa tetap berjalan di atas air? Ya karena namanya fokus. Dia tenggelam kenapa? Karena dia mulai merasakan angin dingin dan mulai nolek, mau mengalihkan perhatiannya bukan kepada Yesus. Tenggelam. Dan Yesus bilang apa? Anakku, kenapa engkau tidak percaya? Dia tidak marah-marahin Petrus, dia cuma bilang kamu gak percaya. Ingat, kepercayaan datang dari pengharapan. Pengharapan datang dari tahan uji. Tahan uji datang dari ketekunan. Ketekunan datang dari kesengsaraan. Petrus menghadapi kesengsaraan. Dia menghadapi sesuatu yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi dia fokus. Dia tahu ada Yesus di situ. Dia fokus dan tekun ke situ. Dan dia masuk ke dalam air. Percaya kepada. Tapi begitu dia merasakan angin dingin, karena dia mulai mengizinkan kulitnya. Dia mulai mengizinkan perasaannya bekerja. Dia mulai mengizinkan logikanya bermain. Tenggelam. Saudara, satu-satunya cara yang bisa membuat Anda keluar dari pertandingan ini adalah pada saat engkau tidak tabah. Kalau Anda tidak tabah, Anda akan keluar dari pertandingan yang Tuhan wajibkan. 3 hal ini pentingnya: ketekunan, kesabaran, ketabahan. Ya saudara ya. Dan bagaimana ini semua bisa ada dalam hidupmu? Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Amen, dengan cepat. Cukup mengerti ya saudara ya. Ini harus sederhana saudara. Ikutnya? Oke. Tekun berarti kita harus berlari dengan sabar dan gigih dalam pertandingan iman. Kita sudah bahas di atas. Lagi. Yang diperlukan supaya bertekun. Nah ini. Tadi di ayat pertama ingat. Ya, ayat pertama tadi berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Apa sih maksudnya? Nah, kata banyak saksi ini berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam kebenaran di waktu lampau. Dikatakan mereka itu seperti supporter yang seperti awan yang melihat kita. Seolah-olah mereka itu akan menguatkan, ayo Stanley, selesaikan sekolahmu, belajar sungguh-sungguh, tidak usah ikut-ikutan dunia, walaupun ayam pucat kau makan tiap hari, tetap saja maju, ayo bisa kamu, bisa, pasti kamu bisa. Itu artinya, saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi, kita punya supporter. Dan Alkitab katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi pada saat engkau ada di tengah-tengah kesulitan, teristimewa kalau siang lihat ke atas. Banyak awan kan? Nah kata Alkitab, mereka itu seolah-olah adalah pahlawan-pahlawan iman yang hidup di waktu lampau, yang sedang, ayo maju terus Denny, jangan berhenti Bu Tasya, maju terus, maju Yane, ya, jangan mundur, terus maju, Ella maju terus, Ririn maju terus, Rika maju terus. Mereka seolah-olah seperti begitu. Itu bukan kata ini seperti itu. Ada terjemahan lain bilang begini, menarik saudara-saudara. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Tapi mereka tuh kata Alkitab, mereka tuh ada seperti awan yang sedang memperhatikan kita, yang terus memberi semangat. Biasa pelari-pelari begitu kan ada supporternya kan, saudara ya. Ayo lari terus, ayo jangan mundur, ayo. Nah itu mereka yang sudah hidup
di zaman waktu lampau yang hidup dalam iman percaya, misalnya Abraham, misalnya Musa, Daniel, mereka itu, ayo Yesus maju terus, ayo kamu bisa, memang sulit tapi kamu bisa, pasti bisa. Itu, saudara lihat itu saudara. Yang kedua, yang diperlukan supaya kita bisa bertemu, yang kedua adalah meninggalkan beban dan dosa. Yang membuat Anda terputus dengan Tuhan adalah dosa. Yang membuat hidupmu jadi berat adalah engkau izinkan dosa bercokol dalam hidupmu. Buang dosanya. Tinggalkan dosanya, saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda akhirnya lupa berdoa, lupa baca Alkitab, berhenti, saudara. Memang sulit di zaman ini, zaman era yang hebat dengan teknologi. Teknologi itu seolah-olah dipakai oleh iblis untuk membuat Anda itu fokusnya bukan ke Tuhan, tapi untuk menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, saya tidak menyebutkan secara spesifik, tapi hati-hati saja dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih fokus kepada teknologi. Mungkin Anda suka nonton film tertentu, mungkin Anda suka bermain game, mungkin Anda punya hobi yang menurut ini menghasilkan uang. Tapi kalau yang menghasilkan uang itu membuat engkau jauh daripada Tuhan, hentikan. Ya, hati-hati, saudara. Karena Alkitab supaya kita bisa meninggal, supaya kita masuk kepada garis akhir, harus dibuang kita. Anda pernah lihat pelari maraton bawa beban 50 kilo di belakang? Sulap. Terus pakai sepatu boot. Kecuali tentara ya. Tentara, tapi bukan lari, tapi mereka berjalan bisa 500 kilo, saudara. Itu pakai mereka punya yang di belakangnya barang itu beratnya 50 kilo, senapannya mungkin sekitar 10-15 kilo, sepatu bot semua lengkap, itu tentara. Tapi mereka nggak lari, mereka jalan. Kalau Anda memperhatikan atlet yang maraton itu, pakaiannya minim kan? Pakaian minim, tidak yang berat-berat. Kenapa? Supaya tujuannya supaya kita nggak cepat capean. Dosa itu akan membuat kita kecapean, terus kita berhenti di jalan, kita berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan wajibkan kita sampai kembali kepada Bapa di surga. Itu adalah perjalanan, itu adalah maraton yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah yang cepat, memandang kepada Yesus, matanya fokus. Saudara tadi baca di dalam Ibrani ayat 3, saudara bisa melihat situ ya, di situ dikatakan bahwa dia itu sebagai contoh kesabaran dan ketekunan. Dia menanggung segala macam cercaan matian. Kita disuruh contohin Yesus. Setelah dia dicaci maki, apakah dia berhenti? Tidak, dia terus melakukan tugas Bapa di surga. Ini adalah 3 hal yang perlu Anda miliki. Minta Tuhan beri kekuatan. Makanya harus berdoa, baca Alkitab, ya. Harus meninggalkan beban dosa, memandang Yesus, fokus kepada diri kita. Sudah habis, Ben? Ya sudah, sampai di saja sudah firman Tuhan ya. Saya mengingatkan kembali, mari kita bertekun dalam pertandingan iman. Ini adalah sebutannya untuk pertandingan iman. Ya, kau perlu bertekun, kau perlu sabar, dan kau perlu bertahan, endurance. Caranya dengan terus percaya bahwa orang-orang yang sudah melampauinya dulu itu ada dan mereka mensupport kita. Ayo Bang Adit, maju terus, gak masalah, jalan terus. Adit coba, jangan aku punya jalan, maju. Ya, kita harus maju. Yang kedua, tanggalkan beban dan dosa. Semua hal-hal yang akan menghambat Anda punya hubungan dengan Tuhan, Anda harus tinggalkan. Dan ketiga yang terakhir adalah matanya fokus kepada Kristus. Amin. Amin, saudara. Selamat berkati Bu Bris, silakan pimpin pujian dan pimpin perjamuan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf saudara, berdiri lagi ya. Ada yang kelewat. Mari kita sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.